Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang SPMB Jawa Timur tahun 2025. Jadi SPMB Jatim ini yang tingkat SMA SMK, yang SMA SMK negeri. Jadi di video ini saya agak telat membuat videonya karena ini sudah tanggal 28, yang mana kegiatan pendaftaran ini sudah dimulai dari tanggal 16. Jadi sekarang sudah tahap 3, jalur domisili SMA SMK. Nah, untuk SBMB tahun 2025 ini sekilas saja ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap afirmasi, kemudian yang kedua nilai prestasi atau nilai rapot untuk khusus yang daftar di SMA. Kemudian yang ke tahap 3 itu jalur domisili atau bahasa dulunya itu zonasi untuk daftar di SMA SMK. Kemudian yang terakhir tahap 4 itu jalur nilai prestasi akademik khusus yang daftar di SMK atau biasa disebut nilai rapotnya. Nilai gabungan antara rapot dan nilai indeks sekolah. Kemudian untuk karena ini sudah tanggal 28, jadi ini sudah pengumuman dan daftar ulang ya. Pengumuman dan daftar ulang jalur domisili SMA SMK. Saya akan membahas yang jalur tahap 4. Mungkin ini sedikit tips ya dari saya. Jadi yang pertama, kalian itu harus mengetahui nilai gabungan kalian. Jadi nilai gabungan kalian bisa diketahui di menu ini, di menu informasi, kemudian masuk ke lihat nilai prestasi gabungan atau nilai akhir, yang dimana nanti akan disuruh memasukkan NISN, PIN, kemudian tanggal penerbitan KK, kemudian dicentang, kemudian masuk, dan nanti akan muncul nilai gabungan atau nilai akhir kalian. Nilai akhir itu gabungan dari nilai rapot semester 1 sampai 5, kemudian digabung dengan nilai indeks sekolah. Jadi kalau di ketentuannya yang ini nah ini nilai akhir merupakan nilai gabungan dari rata-rata nilai rapot. Nilai rapotnya itu bobotnya 60%. Jadi bobotnya 60%, kemudian indeks sekolahnya itu 40%. Jadi nilai rapotnya ini dari rapot semester 1 sampai 5 ya. Kemudian nilai indeks sekolahnya itu bisa dilihat di mana? Di informasi, di menu informasi, kemudian dilihat nilai indeks satuan pendidikan. Kemudian di sini kalian tinggal masukkan NPSN sekolah kalian. Nanti akan muncul nilai indeksnya itu berapa. Atau kalau kalian nggak mau ribet, bisa langsung dicek di nilai prestasi gabungan atau nilai akhir ini. Nanti akan muncul. Nah, tipsnya di pendaftaran tahap 4 ini atau jalur prestasi akademik ini, kalian ini khusus yang SMK ya, karena kalau yang SMA sudah terakhir yang ini. Karena SMA kalau nilai prestasi akademik itu sudah di tahap 2. Kemudian kalau di SMK itu di tahap terakhir atau tahap 4. Yang akan dibuka itu tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli. Nah, tipsnya yang pertama, kalian tidak boleh pendaftarannya tidak boleh melebihi dari jam ini, jam 9 tanggal 3. Kalau kalian telat 1 menit saja, itu sudah nggak bisa daftar. Oke. Yang kedua, sebelum kalian menentukan mau ke sekolah yang mana atau ke SMK jurusan apa,
Kalian itu harus tahu nilai akhir kalian, nilai gabungan yang saya jelaskan tadi itu berapa. Misalkan, oke, bentar. Nah, misalkan nilai kalian itu eh, misalkan nilai kamu itu nilai akhir ya. Misalkan 85. Nilai akhir gabungan. Oke. Nilai akhir kamu 85. Nah, 85 ini 85 ini kalian riset dulu di SMK-nya, di SMK jurusan itu nilai terendah tahun kemarin itu berapa. Nah, setelah kalian tahu, kalian bisa perkirakan. Misalkan jurusan, kan bisa milih jurusannya sampai 3 sekolah dan 3 jurusan. Nah, jadi bisa beda-beda. Misalkan pilihannya itu ada 3. Jadi SMK A jurusan 1 misalkan ya. Misalkan ini satu SMK, kalian daftarnya tuh, misalkan kalian daftarnya itu eh, satu sekolah tapi jurusannya beda-beda. Nah, itu kalian pilihan pertama itu pilihan prioritas kalian atau keinginan kalian. Nah, yang kedua itu cadangan, yang ketiga itu juga cadangan. Jadi kalau nggak lolos di ini, ada harapan lolos di pilihan 2. Kalau nggak lolos di pilihan 2, ada harapan lolos di pilihan 3. Jadi kalian harus meriset atau mencari tahu nilai terendahnya dulu. Misalkan jurusan 1 di SMK A itu nilai tahun kemarin terendahnya itu 86 misalkan. Dan di SMK B itu 85. Di SM di SM di jurusan di jurusan 3 itu 84. Nah, nilai kamu kan 85 ini. Nah, 85 ini boleh nggak daftar di pilihan 1 di jurusan 1 yang kamu mau? Boleh. Tapi kan kemungkinan lolosnya jadi kecil. Tapi nggak apa-apa karena setiap tahun itu nilai minimal itu akan berubah-ubah. Jadi kalian masih ada harapan. Kemudian kalau di jurusan 2 ini, jurusan 2 pilihan kedua, ini kan nilai akhir kamu 85, ini juga 85. Nah, kemungkinan keterimanya itu 90%. Tapi ya belum tentu keterima. Karena setiap tahun minimal nilainya itu akan berubah-ubah. Kemudian, kalau untuk yang pilihan ketiga, kalian cari jurusan yang nilai minimalnya masuk ke jurusan tersebut itu agak rendah. Jadi biar kamu masuk. Itu kalau kalian itu kalau kamu ingin sekolah di negeri. Tapi kalau kamu cuma ngincar satu sekolah dan satu jurusan itu, misalkan sekolah SMK A jurusannya komputer, kalau nggak di komputer kalian nggak mau, nah itu beda lagi, nggak usah dipilih pilihan 2 dan 3. Tapi yang kalau prinsipnya itu yang penting sekolah di negeri, ya seperti tadi skenario nya. Nah, tips yang selanjutnya itu kalian harus daftar itu di akhir saja, karena kan biasanya ini kan 2 hari, tanggal 2 sama tanggal 3, terakhir kan jam 9. Nah, kalian bisa daftar di tanggal 3-nya ya. Terus bisa di jam-jam
terakhir, atau bisa jangan jam mepet juga, jangan di jam mepet sama jam 9, tapi di jam 6 boleh. Jadi daftarnya di hari terakhir di jam 6 sore. Nah, kenapa kok di jam 6 sore? Karena ketika kamu daftar di hari terakhir di jam 6 sore, otomatis kan sudah ada yang daftar di tanggal 2 dan tanggal 3 sebelum jam 6. Nah, itu nanti kamu bisa lihat perankingan nilainya itu berapa. Jadi misalkan perankingan nilainya itu paling minimal di jurusan ini, misalkan di jurusan yang kamu tuju, ternyata di jam 6 sore di pendaftaran terakhir ternyata nilainya 87. Nah, terus kemudian di jurusan 2 ini 84, kemudian di jurusan 3 ini 84 juga. Nah, otomatis kalau kamu masih ngeyel daftar di SMKA jurusan 1, nilai minimalnya 87, kemudian nilai kamu itu cuma 85, pasti nggak akan lolos ya, kemungkinan nggak akan lolos. Nah, kemudian kalau kalian di pilihan 2 di SMKA jurusan 2, nilainya kan sudah dicek 84. Nah, ini pasti lolos karena nilai kamu 85. Nah, fungsinya daftar di hari terakhir di jam 6 sore itu seperti itu. Jadi melihat perankingan nilainya dulu. Nah, setelah itu bisa kamu mengukur nilai kamu itu masuknya di jurusan apa atau di sekolah yang mana. Nah, gitu. Apakah nggak boleh daftar di hari pertama? Boleh. Tapi masalahnya kalau kalian daftar di hari pertama, misalkan di jurusan 1 ini 88 misalkan, atau sorry 87, ternyata 86, atau ini 88 misalkan, jurusan yang kalian incar ternyata nilainya itu tinggi-tinggi, otomatis kalau kalian daftarnya ngeyel atau memaksakan nilai kalian 85 tapi daftarnya di jurusan 1, 2, 3, dan ternyata di jam 6 sore kalian cek itu ternyata nilainya terendah itu 87, 86, 88, otomatis kamu nggak ada kesempatan lolos di SPMB 2025. Jadi meminimalisir kemungkinan yang akan terjadi. Nah, saran saya itu daftarnya di hari terakhir di jam 6 sore. Sambil dicek nanti perankingan nilai terendahnya masuk di jurusan tersebut itu berapa. Ya. Jadi mungkin itu untuk tipsnya di SPMB Jatim di 2025. Ya, mohon maaf karena saya membuat videonya agak telat ya, karena sudah tahap 3, jadi tinggal 1 tahap lagi ya. Semoga kalian lolos di sekolah tujuan kalian. Kemudian kalau pun nggak lolos, tetap harus bersekolah walaupun di swasta. Paham ya? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.